ini sampai sekarang aku juga masih belajar. Tapi mungkin aku bisa membagi pengalamanku tentang mendengar. Jadi tolong bedakan mendengar dan mendengarkan. Nah, ini kan dua hal dekat, tapi beda. Mendengar dan mendengarkan. Kalau itu dianggap dalam sebuah runtut peristiwa, mendengarkan input, mendengar itu input, prosesnya adalah mendengarkan. Nah, outputnya itu kesan. Sederhananya begitu. Maka sebetulnya dalam mendengarkan, sebetulnya itu kita itu tidak jauh dari berorientasi pada kesan. Entah aspek kesan itu dua hal. Satu, kesan makna verbal, akhirnya gue mudeng. Atau kamu tidak mudeng, gue seneng. Ini loh, tidak mudeng, musik itu kan aku tidak mudeng, aku seneng gitu. Itu orang gendeng. Orang mudeng nih seneng. Maka kalau kita ngomong tentang mendengarkan musik, itu kamu akan dihadapkan pada mendengarkan sesuatu yang tidak kamu pahami, tapi akan berkesan. Nah, ini yang penting. Nah, lantas bagaimana tahapannya? Ada pelajaran yang menarik. Bergurulah pada montir atau bengkel. Ini bukan saya. Montir itu sangat paham betul mesin, permesinan, pakai telinga dari pendengaran. Nah, coba teknik ini kita curi untuk mendengarkan sesuatu yang kita hadapi. Kita akan bicara, dan itu tak praktek, ini cocok di mana-mana. Iso. Sehingga dengarkan apa yang kamu anggap penting. Jadi yang harus menganggap sesuatu penting untuk kita dengarkan. Setelah itu kita akan masuk pada sebuah peristiwa mencari hubungan kita dengan bunyi bersama waktu. Ini tak mudah-mudahan mengerti ya, karena ini pengalamanku ketika kita mendengarkan itu, kita hanyut kayak wong ngelangi itu, terus kita memilih satu bunyi kita dengarkan, setelah itu kesana lagi, setelah ini lagi, terus ritmenya menghentak dan situ. Maka hanya bisa terhanyut. Maka pendengaran aktif disitulah akan hidup. Tentu saja konsentrasinya biasanya kalau untuk pemula itu tidak lebih dari 1 menit. Yang berumur ya piano cilik-cilik lah, sonata misalnya, atau misalnya ojo gending gede 20 menit 30 itu lama sekali. Narto Sabdo kan berumur cendek-cendek ya, 5 menit 3 menit. Aku pikir ada latihan untuk cara mendengar itu. Nah, salah satu caranya adalah apa yang kamu anggap penting, apa yang anggap kamu suka, ikuti aja. Nah, setelah itu masuk periode analisa. Kenapa kamu suka? Kenapa kamu ikuti bunyi itu? Tanyakan pada pengalamanmu sendiri. Ada 2 jawaban. Satu, kamu tetap nggak tahu. Yang kedua, kamu pengen cari tahu. Nah, ketika kamu pengen cari tahu, ada ukuran-ukuran parameter musikologisnya. Informasinya ada di situ, ada di musikologi. Maka musikologi itu alat bantu cara dengar sebetulnya untuk membangun sebuah persepsi. Ada namanya psikoakustik yang bekerja intensif di situ. Tapi secara alami kita punya. Seperti kita ngomong, kan kamu nggak akan mendengarkan suara burung atau adanya lewat band, kan gitu. Tapi kamu bisa milih. Nah, memilih itu adalah cara pertama yang ideal menurut saya, pengalaman saya. Akhirnya kita bisa ngerti arsitektur dari peristiwa bunyinya itu. Itu kalau musik yang ditata secara kompositoris. Nah, ini ada catatan. Ya, sekarang yang improvisasi.
Terus juk nek sing mung lagu wae piye? Mau copat piye? Kur bagaimana? Dan seterusnya. Tentu saja ada ukuran sendiri. Maka ukuran itu ada di musikologi. Nah silakan dibongkar karena di situ parameter musik banyak sekali. Gitu. Cara pandangnya gitu. Saya kira gitu. Tidak akan bisa lepas dari itu. Makasih.